Saudaraku sebangsa setanah air, kali ini singkat saja saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa target partai PDIP di pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih nanti tidak ada Gibran Rakabuming Raka di sana. Itu target partai PDIP. Oke? Kenapa? Karena ya kita tahu bersama sejak awal juga saya pikir terlihat secara gamblang oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa ada sensasi kebencian luar biasa dari pihak partai PDIP terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Dan betapa semakin bertambah cemburu partai PDIP terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ketika yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 adalah pasangan Prabowo Gibran dan bukan pasangan Capres-Cawapres PDIP, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tapi PDIP belum nyerah sampai di situ. PDIP tidak akan nyerah dan belum nyerah. Kemarin saya lihat sekilas ada informasi Ibu Puan Maharani membenarkan agenda pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto. Ya, sebagai masyarakat wajar-wajarlah kita menduga bahwa ada upaya-upaya tertentu, ya kan? Nah, tapi menurut saya yang saya sampaikan ini bukan sekedar dugaan. Karena sejak awal kita sudah melihat adanya motif yang pasti. Motif yang pasti adalah ada sensasi kebencian, adanya ketidaksukaan pihak partai PDIP terhadap Presiden Jokowi. Itu nyata, nyata. Bisa terlihat dan terbaca secara sederhana bahkan oleh masyarakat yang tidak pernah mengenyam pendidikan sekalipun. Ya kan? Jadi saudara-saudara, kembali kepada inti bahwa partai PDIP targetkan Pak Gibran Rakabuming Raka tidak ada di momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih nanti. Itu target PDIP. Nah, kemudian kalau kita coba kaitkan dengan akun Fufu Fafa yang baru saja viral di platform X, Twitter, sekarang sudah berganti nama menjadi X, ya kan? Apa yang kita lihat di sana, ya kan? Padahal username-nya itu kan jelas ada tulisan ID. Kalau Anda menemukan ada username atau ada email, contoh Krisyanto Yen Oni ID, itu sudah menjadi bukti awal bahwa itu bukan username atau email official. Bukan username atau email real diri saya. Karena ada tulisan ID di sana. Oke, ini orang-orang IT lebih paham soal ini. Nah, kalau kita melihat akun Fufu Fafa, akun X Fufu Fafa, itu kan ada ID. ID artinya akun tersebut dikelola oleh pihak lain yang bisa ada kaitan dengan nama orang yang identik username atau nama akunnya dan bisa tidak karena ID, ya kan? Tapi itu kemudian digoreng sedemikian rupa, kemudian muncullah bergentayangan para pengamat politik. Seperti Roy Suryo ini kan suka sekali tuh, ya kan, memanfaatkan momen untuk tampil, ya kan. Dari dulu juga Roy Suryo emang kayak gitu, ya kan. Awalnya dia viral itu kan kepoin backgroundnya video klip Dewa 19 Ahmad Dhani, ya kan. Nah, memang kita bisa melihat karakter si Roy Suryo memang seperti itu, ya kan. Ketika
ada sebuah video editan rekayasa yang viral yang mirip Nagita Slavina, istrinya Raffi Ahmad. Dia juga muncul ya, bergentayangan di berbagai forum, baik itu swasta maupun televisi resmi, ya kan. Ya begitulah. Kemarin saya lihat ada komentar, ada si Roy Suryo kepo juga, katanya itu identik, sepertinya akun real Gibran, ya kan. Ya mereka hanya numpang cari panggung, ya kan, untuk tetap eksis, ya kan, merawat dan semakin meninggikan popularitas. Cuma itu yang mereka targetkan, cuma itu yang mereka cari. Karena bagi mereka kalau nggak populer nggak makan, kira-kira begitu, ya kan? Ya kan? Ya, paham-paham sajalah kita. Oke. Intinya saudara, saya melihat motif dari viralnya akun Fufu Fafa tersebut adalah bagaimana membuat Pak Prabowo Subianto itu tersinggung dan kemudian tidak suka terhadap Mas Gibran Rakabuming Raka, Pak Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, pendamping Bapak Prabowo Subianto. Jadi dari motif itu kita bisa menganalisa lebih jauh bahwa, ya kan, semua juga tahu bahwa Pak Prabowo Subianto itu kan emosional, ya kan. Ya mudah-mudahan selama 4-5 tahun bergabung dengan pemerintah, bekerja sama dengan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, beliau sudah lebih punya penguasaan diri, penguasaan emosi. Beliau sudah lebih tenang dalam berpikir, ya kan, tidak emosional dan tidak gegabah lagi seperti dulu-dulu, ya kan. Kita berharap seperti itu. Jadi saya melihat motifnya jelas bahwa viralnya akun Fufu Fafa tersebut tujuannya adalah bagaimana menyentil perasaan Bapak Prabowo Subianto, membuat Bapak Prabowo Subianto ini kesal, tersinggung, marah, kemudian mungkin konsekuensi yang paling ekstrim yang diharapkan oleh pihak yang memainkan atau bermain di balik akun Fufu Fafa tersebut adalah Pak Prabowo Subianto menggeser atau membuang, mencampakkan Pak Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden pendampingnya. Itu adalah tujuannya, itu adalah motif atau harapan, keinginan utamanya dari fenomena akun Fufu Fafa tersebut. Jadi mereka betul-betul merencanakan, ya bolehlah dikatakan merencanakan, ya kan, menargetkan. Mereka menargetkan bahwa di momen pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih nanti, ya, tanggal berapa tuh? 20 Oktober ya. Tidak ada Pak Gibran Rakabuming Raka di sana, itu targetnya, itu tujuannya. Oke. Nah, sekarang kalau saudara jelajah ke platform sosmed, terkhususnya X, ya, saudara akan menemukan ada jejak-jejak digital, ada foto Prabowo dan Pak Gibran, kemudian wajah Pak Gibrannya dicontreng X gitu, warna merah. Itu semakin mengarahkan kita kepada kesimpulan, mengarahkan kita kepada kesimpulan bahwa benar. Dan saya berani pastikan itu adalah motifnya. Saya berani pastikan bahwa itu adalah target utamanya. Bagaimana menggeser, jauhkan Gibran Rakabuming Raka dari sisi Bapak Prabowo Subianto sebagai bentuk luapan kebencian, dendam kesumatnya pihak partai PDIP terhadap Presiden Jokowi. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sebentuk sebuah pertanyaan,
Buat saudara-saudara sebangsa setanah air, terkhususnya pemilih pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Gibran, apakah kalian ridho? Apakah kalian ikhlas apabila ada upaya-upaya di balik layar, ya, upaya-upaya para elit partai politik untuk membuang Pak Gibran Rakabuming Raka itu dari sisi Bapak Prabowo Subianto. Sebagai pemilih pasangan Capres-Cawapres 02, pasangan Prabowo Gibran, apakah kalian ikhlas? Apakah kalian ridho? Apakah kalian rela cawapres pilihan kalian itu digeser, dibuang? Kalau kalian tidak rela, lalu apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ayo mari kita bertukar pendapat. Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mungkin itu bisa menjadi bahan opini saya selanjutnya. Oke? Saya Kristianto Yen Oni. Prabowo Gibran harus dilantik tanpa masalah. Hidup Indonesia Raya, merdeka.